Assalamualaikum Sobat Healthy. Bertemu lagi nih sama saya Mega dari Bekasi. Apa kabar semua? Semoga sehat walafiat. Amin. Bagaimana nih awal tahun ini? Sekarang sudah tanggal 30 Januari 2022. Januari akan segera berakhir. Bulan Februari akan segera datang. Resolusi apa nih tahun 2022 untuk kesehatan lebih baik, rencana yang lebih baik, visi misi yang lebih baik. Tentunya semoga kita menjadi manusia yang lebih baik untuk hari-hari berikut dan tahun-tahun berikut. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi info untuk pemula yang ingin mengatur pola makan dengan lebih sehat. Apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Yuk kita siapkan. Yang harus kita punya sebelum program diet atau mengatur makan adalah timbangan. Timbangan berguna untuk mengetahui bobot kita. Nimbang itu harus pagi hari. Setelah tidur malam kita BAK dan BAB. Lalu jangan minum dulu. Setelah itu kita nimbang. Siapkan pita ukur. Nah, ini yang biasa digunakan di penjahit itu untuk mengetahui ukuran tubuh kita. Karena program diet itu tidak hanya dilihat dari penurunan berat badan kita saja. Ukuran tubuh ini lebih valid. Lingkar dada, lingkar lengan, lingkar paha, pinggul, dan satu lagi yang paling penting, ukuran baju saat kita memulai program. Misalkan kita memulai program dengan ukuran baju XL. Nanti 3 bulan kemudian wah, bisa jadi M atau S. Itu adalah progres yang nyata ketimbang ukuran BB yang di layar timbangan. Karena momok bagi sebagian orang melihat angka di timbangan itu, wah, aku gimana nih? Aku nggak berhasil. Programku gimana gini gitu. Karena apa? Dia melihat hanya dari satu sisi di angka timbangan aja. Padahal di balik itu semua yang lebih real, nyata adalah ukuran tubuh. Orang bisa melihat kita pasti ada perubahan. Wah, dulu si A sepertinya pipinya agak cabi ya, sekarang agak tirus. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita persiapkan untuk program? Piring makan. Piring makan kita sediakan yang seperti ini, ceper, tidak cekung, dan biasanya diameter 20 cm, dan nanti diisi dengan ukuran kira-kira 17 cm, diisi karbo, protein, dan sayur. Sayur itu ukurannya setengah piring ini. Jadi porsi sayuran itu harus lebih banyak dari porsi karbo. Nah, kita sediakan gelas. Ini bisa kita taruh di dekat tempat tidur kita, di ruang tamu, atau di mana, supaya kita ingat kita harus perbanyak minum air putih. Dan tidak lupa botol minum. Kalau kita pergi-pergi nih, jangan lupa bawa botol ini untuk menghindari kita minum minuman yang tidak baik, minuman manis, minuman bersoda yang kalorinya wah. Nah, kita sediakan juga buku untuk mencatat progres. Dari awal kita mulai, kita catat. Hari ini kita mulai tanggal sekian, BB sekian, nanti target 3 bulan kemudian sekian. Jadi kita bisa mencatat di sini.
ya. Semuanya dicatat dengan harapan bisa memotivasi diri agar lebih baik. Kita lihat nih catatan-catatan ini, flashback, bagaimana kita saat memulai, bagaimana perjalanan program kita, sehingga itu bisa memotivasi diri untuk lebih semangat. Alhamdulillah, tahun ini insya Allah saya di bulan April nanti tanggal 14 tepat 2 tahun mengatur pola makan. Banyak cerita di tahun-tahun saat saya memulai program. Up and down itu biasa, kita nikmati saja agar hasilnya tidak karbitan. Diet itu dinikmati, jangan dipikirin, wah saya gimana nih, saya begitu, begini, begitu. Seiring waktu nanti kita akan melihat apa manfaat yang kita dapat dari program pola makan sehat ini. Nah, ini saya mendokumentasikan perjalanan diet saya di sini untuk konsumsi pribadi. Di sini kita bisa melihat perjalanan kita dari dulu. Oh, saya ternyata gemuk itu karena apa ya? Kalau saya karena memang over asupan gula. Di sini terdapat foto-foto dari mulai saya gemuk dan sekarang. Tujuannya apa? Agar kita dapat melihat kehidupan kita yang dulu, ternyata oh itu kurang baik, agar kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya ambil judul untuk dokumentasi saya ini, ujianmu kasih sayangmu. Thanks Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya ambil judul ini? Karena saya tersadar karena saya sakit HNP, saraf terjepit di bagian pinggang. Hal itu yang membuat saya semangat untuk mencari tahu apa itu sih pola makan sehat, apa itu sih kesehatan. Saya lebih concern dengan kesehatan sejak saya mengalami sakit itu. Dan apa manfaatnya? Sangat luar biasa. Manfaatnya itu sangat luar biasa. Yang pasti saya merasa lebih baik, bersemangat, dan tidak mudah sakit, dan tidak mager. Dulu saat saya gemuk, asupan saya gula itu saya sangat malas, dan tidur malam itu pasti larut dan mau subuh. Jadi tidak baik buat tubuh kita. Yang baik itu kan tidur 8 jam, bukan cuma 2 jam 3 jam lalu kita bangun. Nah, dengan mengatur pola makan, otomatis semua sistem yang ada di tubuh kita akan lebih baik dan lebih baik. Nggak percaya? Ayo kita praktekin. Mulai dari mana? Mulai dari niat. Niatnya untuk apa? Untuk diri sendiri, agar kesehatannya lebih baik. Sakit itu nggak enak, nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa makan-makan ke restoran, nggak bisa ketemu teman dan banyak lainnya. Nih, ini ada storynya. Di sini awal saya memulai program karena saya diagnosa sakit HNP, saraf terjepit bagian pinggang, dan salah satu faktornya adalah kegemukan. Yang tanpa saya sadari, kegemukan itu mempengaruhi nyeri tubuh yang saya rasakan. Saat itu kesemutan itu sering banget. Apalagi kalau BAB, nongkrong terlalu lama, luar biasa itu kesemutannya. Nah,
Ini wujud saya dulu. Besar. Tuh, pipinya. Sininya tuh sampai berlipat-lipat. Tuh, ini banyak jerawatnya. Nah, ini juga karena over gula. Nah, ini yang sekarang nih. Ya. Tuh. Kalau ngelihat ini senang ya, foto before and after. Kenapa? Karena kita lebih menyayangi diri. Dengan melihat ini menjadikan kita lebih baik lagi untuk apa? Untuk diri sendiri yang pasti. Karena sakit itu kita yang ngerasain, bukan orang lain. Orang lain biasanya cuman apa? Mendoakan, cepat sembuh ya, jaga kesehatan. Tapi apa? Tapi yang mengupayakan ya kita sendiri, bagaimana kita bisa sehat. Orang lain cukup mendoakan, kalau untuk kesehatan ya kita sendiri yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Nah, di sini juga ada pendapat-pendapat teman-teman saya di komunitas. Katanya Mbak Me begini, katanya Mbak Me begitu. Itu sangat baik buat saya. Karena apa? Agar saya lebih baik lagi dalam hidup. Penilaian mereka, Mbak Me galak, Mbak Me terlalu disiplin, Mbak Me begini begitu, nggak apa-apa. Itu masing-masing pribadi, masing-masing orang punya penilaian sendiri. Tidak masalah, nggak usah dibaperin, nanti lapar. Nih, di sini ada nih. Komennya, pendapat tentang saya kebanyakan galak. Nih salah satunya nih, dari Mbak Anik di Cikarang. Nih yang paling atas, saya bacain ya. Jujur awal-awal di grup baca chat itu ada rasa, ih gini amat ya ngatur. Terima kasih support dan ilmunya sangat membantu saya merubah pola makan. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin. Nah, karena apa? Merasa ngatur. Karena saya memang seperti itu. Karena kalau lembek, program seperti ini, apa yang kalian dapat? Mau santai-santai begitu aja? Mau enak-enak gitu aja? Nggak akan berhasil. Nah, ini ada lagi nih dari kesayangan saya. Siapa ayo? Itrianti di Banjar Patrawan. Kita bacain yuk. Apa sih komen dia untuk saya? Nih, ada di atas ini ya. Makasih ya Mbak, aku benar-benar terharu banget dengan apa yang sudah Mbak lakukan. Kenapa Mbak mau melakukan semua ini untuk orang lain? Kenapa? Mbak rela membuang waktu Mbak untuk kita yang bukan siapa-siapa Mbak. Bahkan kenal juga enggak. Aku bingung harus membalas semuanya dengan apa dan bagaimana. Kenapa saya care dengan kalian? Kenapa ayo? Karena apa yang saya alami, sakit, berjuang sampai di posisi saat ini tidaklah mudah. Yang terutama itu sakit disebabkan oleh kebodohan. Bukan kebodohan sih, kebiasaan yang dihadirkan di keluarga saya dari dulu, yaitu penikmat minuman manis, terutama es teh manis. Tidak bisa dipungkiri, habit kebiasaan di rumah itu sangat berpengaruh ke kita. Contoh, disediakan snack-snack gurih, asin. Ya, kita pasti konsumsi seperti itu. Coba mulai sekarang kita mengganti dikit demi sedikit menjadi snack yang lebih sehat dan baik. Misalkan buah, salad sayur, sehat, murah, dan gak bikin tenggorokan
Saya seperti yang teman-teman komen, misalkan galak atau mungkin lebih tepatnya disiplin. Karena apa? Saya ingin kalian berhasil, tidak saya saja yang berhasil. Bagaimana kalian harus berhasil? Ya kalian yang harus mewujudkan, bukan saya. Tapi dengan adanya grup, komunitas, diharapkan kesadaran kita semakin hari semakin baik, dan baik. Karena pola makan yang baik dan sesuatu yang baik itu harus dilakukan berulang, bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Gemuknya puluhan tahun, mau ngatur makan sehatnya cuman seminggu. Hello, situ waras enggak? Mari kita sadari diri sendiri, merenung, flashback. Oh, saya seperti ini gemuk karena apa? Oh, saya merasa sakit karena apa? Yang pasti kita harus lebih sayang ke diri, sadar diri untuk melanjutkan hidup kita yang entah sampai kapan. Karena manusia dilahirkan dan tujuan terakhirnya adalah kematian. Kematian itu tidak dapat ditolak karena memang seperti itu adanya. Kita dilahirkan dan tujuan akhir kematian tersebut. Bagaimana di sisa hidup kita ini berupaya dengan baik, mengisi hari-hari dengan lebih baik. Kesehatan adalah investasi yang tidak bisa diwariskan. Nih, saya mau bacain komenan atau pendapat dari Kanti di Lampung. Hari ini spesial banget loh. Saya memakai hijab dari Kanti. Terima kasih ya sayang. Ini nyaman loh jilbabnya, serius, nggak endorse. Makasih ya kamu sudah memberikan sesuatu untuk saya. Semoga dibalas lebih dan lebih lagi oleh Sang Pencipta. Amin. Oh, ini pendapat dia komen untuk grup. Kenal grup ini, bahagia dapat keluarga baru yang saling sayang, saling mengingatkan, dan juga saling support. Jaga silaturahmi dan persaudaraan kita, walau hanya sebatas dunia maya, bukan dunia goib ya. Alhamdulillah, saya dengan teman-teman healthy community sudah ada yang bertemu sebagian. Semoga saya bisa bertemu kamu ya. Sedih deh, kamu jauh sih di Lampung. Coba kamu di Jakarta atau di Bekasi. Ya, minimal di Bandung deh. Pasti saya samperin deh, insya Allah. Doa terbaik untuk kamu ya, Kanti. Iya, hari ini saya memakai kaos baru nih. Kaos terhot, terupdate 2022 Healthy Community. Kenapa saya memilih icon ini? Kenapa pakai icon ini? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Bibir. Nah, diginiin apa? Jadi mulut. Mulut itu sumber segalanya. Nggak percaya? Omongan tetangga berawal dari mulut. Keributan berawal dari mulut. Kebaikan pun seperti itu, berawal dari mulut juga. Hubungannya dengan program kita, mulut itu apa? Jelas dong.
kita harus belajar memasukkan asupan-asupan yang baik ke mulut agar tubuh kita lebih sehat. Jangan mulutnya itu lebih dominan daripada otak gitu loh. Karena apa? Sumber segalanya itu sebetulnya bukan mulut, otak. Jika otak kita sudah memprogram, mindsetnya sudah, saya harus seperti ini, pasti bisa. Dan mulut itu mengikuti otak. Nah, yang bahaya juga tuh mata. Kita udah makan, melihat, ada bakso, mau beli. Tuh mata juga sumbernya tuh. Jadi kita itu harus belajar, terus belajar. Buang nafsu mata, nafsu mulut, itu harus dibuang sedikit demi sedikit. Yang harus dioptimalkan, diunggulkan itu otak dulu. Otak programnya harus lebih unggul dari mata dan mulut. Kita ini kan servernya, pusatnya di otak. Kalau otak udah paten, udah di-upgrade, otak kita sudah di-upgrade, jadi Pentiumnya naik gitu. Dan semua itu tidak mudah. Lakukan dengan santai, tidak usah terbebani, tidak usah merasa saya gagal. Iyalah gagal, orang baru 3 hari udah mau kelihatan hasilnya. Sadar nggak, dulu bikin perut jadi maju, bikin pipi jadi cabi kayak roti, itu berapa tahun? Kita itu manusia itu sadarnya lama. Sadarnya itu nanti kalau kita sudah kena. Contoh kayak saya nih, seneng banget kan es teh manis, Thai tea, minum-minuman viral itu bisa setiap hari saya. Tanpa kita sadari hal-hal tersebut yang bikin kita sakit di 10 tahun kemudian. Kalau sekarang sih belum terasa, nikmatin aja. Makanan junk food, frozen food dan lain-lain itu makanan yang enak. Itu sih sekarang belum terasa efeknya. Nanti baru makan makanan, gorengan. Itu apalagi nih nanti mau bulan puasa. Pedagang gorengan dadakan di mana-mana. Nah, baiknya kita lebih ke diri sendiri itu yang harus kita lakukan untuk melanjutkan hidup lebih baik, kesehatan kita tentunya lebih baik. Yang pasti niat, komitmen itu tidak bisa dipaksakan. Kita sudah niat nih kenceng, tapi ada aja pasti dari lingkungan yang bikin kita down, baper. Omong-omongan orang itu memang kadang penerimaannya di kita itu jadi gimana ya, bikin kita nggak semangat. Tapi salah, seharusnya tidak seperti itu. Justru omongan-omongan orang yang bikin kita down itu dijadikan motivasi agar kita lebih semangat dan buktikan ke orang-orang itu, yang kamu omongin ke saya itu salah. Katanya gemuk itu bahagia dari mana kalau kita merasa kesehatan kita tidak baik? Kurus, jelek, ini itu, biarin aja mulut-mulut mereka ini, ngapain dipikirin? Yang pasti niat kita yang utama adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada mereka.
Dan yang pasti kita sakit itu tidak dirasakan oleh orang lain, yang merasakan diri kita. Ya kita harus berjuang bagaimana mendapatkan kesehatan lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara niat kita lebih baik dan mulai dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat.